Memiliki cuaca yang sejuk dan keindahan alam yang mempesona, inilah kawasan Lembang. Tak sedikit investor yang melihat peluang tersebut dan memanfaatkannya dengan membangun berbagai lokasi wisata. Tak salah memang jika kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini menjadi primadona bagi para wisatawan. Salah satunya adalah kawasan Patahan Lembang yang menampakkan panorama indahnya ini. Patahan ini terbentang sepanjang 29 km dari sebelah timur Gunung Manglayang hingga ke kawasan barat perbukitan Kapur Padalarang. Membelah dua kawasan Bandung sehingga membentengi pemandangan orang yang berada di arah utara, ke selatan maupun sebaliknya. Namun ternyata di balik keindahan alamnya ini tersimpan fenomena yang justru harus diwaspadai. Sesar Lembang atau kebanyakan orang menyebutnya dengan sebutan Patahan Lembang ini merupakan gejala alam berupa bidang retakan yang terbentuk sejak saat Gunung Sunda purba meletus 180.000 tahun silam. Kedalamannya yang mencapai 10 km ini diakibatkan oleh pergeseran vertikal yang terjadi akibat gempa sebanyak 25 kali. Bahkan menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hingga saat ini gempa tersebut masih sering terjadi. Saya dengan kawan-kawan dari ITB teman dari ITB pernah melakukan pengukuran setidaknya dari tahun 2010 sampai 2012. Selama interval 2010-2012 kita mendapatkan 10 kali gempa gitu, tapi kebanyakan di bawah skala 2 sehingga tidak terasa oleh manusia. Itu yang kecil-kecil. Artinya yang kecil-kecil sekarang sebenarnya sering terjadi, hanya mungkin sebagian besar tidak terasa. Sementara yang paling besar itu adalah yang terekam di dalam paritan yang saya buat ketika saya melakukan penelitian di awal tahun 2010-an. Itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ya. Itu sebuah gempa yang menghasilkan pergeseran vertikal paling tidak sekitar 1,5 meter, dan dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa gempa yang memicu pergeseran itu besarnya adalah sekitar 6,8. Berdasarkan hasil penelitian LIPI yang dilakukan dari tahun 2010 hingga 2012, gempa besar pernah terjadi pada 2000 tahun yang lalu dengan skala 6,8 Richter. Lalu ditemukan kembali pergeseran sesar 500 tahun lalu dan menghasilkan guncangan berskala 6,6 Richter. Kemudian disusul dengan 10 gempa kecil berskala 2 Richter yang ditemukan karena adanya pergeseran lempeng sekitar 2 hingga 4 mm per tahunnya. Hal ini menandakan bahwa Patahan Lembang hingga saat ini masih menunjukkan aktivitasnya dan suatu hari bisa menghasilkan gempa mendekati skala 6 hingga 7 Richter. Secara prinsip kalau gempa 6,8 itu terpicu nantinya oleh sesar Lembang atau Patahan Lembang ini pasti akan mengancam warga Bandung, bahkan di luar Bandung sekalipun, karena guncangannya akan menjalar ke semua arah, akan dirasakan orang yang ada di Jakarta. Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memecahkan teka-teki kapan Patahan Lembang tersebut akan bergerak kembali. Yang pasti jika lempeng Indo-Australia yang ada di selatan menabrak lempeng Eurasia dan energi yang ditimbulkan tersebut tidak tertahan oleh Patahan Lembang ini, maka tidak menutup kemungkinan patahan akan kembali terjadi dan bergerak sehingga menimbulkan gempa baru. Yang terkait dengan sesar Lembang, saya sudah melakukan dari 2010 dan saya sudah menginformasikan itu kepada misalnya pemerintah daerah di mana sesar Lembang itu berada, Kabupaten Bandung Barat gitu ya misalnya. Kita juga sudah melakukan, meskipun tidak sangat sistematik karena itu bukan tugas utama kami di lembaga penelitian, kita sudah melakukan diseminasi atau sosialisasi terkait ancaman sesar Lembang itu, apakah kepada masyarakat langsung atau ke sekolah-sekolah. Bahkan kita membuat poster-poster juga seperti itu gitu. Saat ini di wilayah Patahan Lembang sendiri terdapat 5 kecamatan di bawah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, dan Padalarang. Dari 5 kecamatan tersebut terdapat 660.830 jiwa yang sudah tinggal sejak turun-temurun. Sosialisasi terhadap Patahan Lembang terus dilakukan, karena selama ini tidak sedikit warga yang justru hanya tahu pergerakan Gunung Tangkuban Perahu saja. Pernah Mbak, pernah dengar. Yang saya tahu sih suatu pergerakan lempengan yang ada di Lembang yang akan mengakibatkan gempa. Pernah sih, pernah. Tapi yang saya dengar itu kalau kaitannya dengan ini
karena kita itu dekat dengan Gunung Tangkuban Perahu ya. Jadi mungkin sosialisasinya seperti itu dulu gitu ya. Jadi kalau gimana kalau Gunung Tangkuban Perahu itu aktif gitu ya. Katanya sih jalur gempa gitu, tapi nggak tahu sih jelasnya apa. Aktivitas patahan lembang ini sebetulnya dapat dibuktikan di kawasan yang dinamakan area Sekpon. Saat dikunjungi ternyata area patahan ini merupakan lahan yang terbentuk akibat adanya air yang menggenang dari terhambatnya drainase sungai, yang kemudian bercampur lumpur dan terjadi berulang-ulang tepat di kawasan patahan tersebut. Sehingga tekstur tanahnya tidak stabil karena sebagian besar masih terkandung banyak air. Namun sayangnya saat ini kawasan tersebut justru telah berdiri bangunan dan perumahan. Namun pembangunan tersebut tidak semata-mata dilakukan tanpa syarat. Ada proteksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Di pemerintah daerah itu ada Bapeda. Nah, Bapeda itu menyiapkan mengenai pengaturan ruang. Nah, diantaranya di dalam rencana tata ruang wilayah itu sudah diatur sedemikian rupa wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah yang rawan bencana, sehingga pemanfaatan ruang wilayah-wilayah yang rawan bencana ini kita kelompokkan. Ada wilayah yang masih bisa dibudidayakan, masih bisa didirikan bangunan, kemudian juga masih bisa digunakan untuk pemukiman, tetapi juga ada wilayah yang sama sekali tidak boleh. Nah, ini barangkali sepanjang patahan Lembang ini sebenarnya sudah kita atur. Zona-zona rawan seperti ini sebetulnya jika mengalami pergerakan atau gempa tidaklah berbahaya, asalkan didukung dengan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi alamnya. Bahwa yang membunuh bukan gempa, sebenarnya yang membunuh adalah bangunan yang runtuh. Tapi prinsip umumnya adalah semakin dekat kita berada ke sumber gempa, maka guncangan yang kita alami akibat gempa itu akan semakin kuat. Malah kalau kita sangat dekat atau tepat berada di patahan itu ada yang disebut sebagai gelombang kejut. Sehingga kemudian pada prinsip untuk pengurangan risiko bencana gempa yang dipicu oleh pergerakan sesar di daratan, sesar itu akan selalu diberikan zona buffer, di mana misalnya 20 meter di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari jalur itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas hunian, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita tahu bahwa sebenarnya gempa itu akan menghasilkan gelombang seismik yang bersifat seperti gelombang air, di mana dia akan menjalar ke semua arah gitu. Saat ini pihak pemerintah sendiri sudah siaga dan mulai gencar dalam menghadapi fenomena ini. Selain ya, secara keseluruhan penanggulangan bencana terutama ya, khusus untuk patahan Lembang sendiri, kita sudah melakukan yang pertama, kita mengenal ada yang namanya desa semacam desa siaga, desa siaga bencana. Jadi seluruh desa yang dilewati Sesar Lembang itu udah kita tetapkan menjadi desa siaga bencana. Kemudian yang keduanya, kita juga melakukan semacam sosialisasi di mana sekolah-sekolah yang berada di sekitar patahan Lembang ini juga menjadi sekolah siaga bencana. Seperti di Sekolah Dasar Islam Terpadu Istiqomah yang sudah mengenalkan apa itu fenomena patahan Lembang. Simulasi juga diajarkan kepada murid-murid agar jika terjadinya gempa, warga sekolah tidak lantas panik. Ya, kalau buat anak-anak di sekolah, dia yang sederhananya diantaranya ketika bencana itu terjadi ya harus lindungi kepala gitu ya, terus harus masuk kolong meja, jauhi kaca gitu ya, terus lari ke tempat terbuka. Cuman itu teknisnya gitu ya, harus ada komando gitu dari sekolah itu sendiri gitu, harus ada komando dari sekolah itu sendiri dan pembagian tugas gitu. Ketika bencana itu tiba, semua warga sekolah harus siap gitu. Belajar dari hal tersebut, pihak perhutani justru melakukan suatu terobosan dengan membuat objek wisata. Namun tetap mengutamakan keamanan bagi para pengunjungnya.
Tempatnya sengaja dibuat senatural mungkin dan hampir seluruh wilayahnya merupakan alam terbuka yang juga diberikan berbagai informasi mengenai patahan Lembang. Sehingga masyarakat yang datang tidak hanya dapat menikmati alamnya saja, tapi menjadi lebih tahu tentang kawasan ini. Tidak hanya itu, jalur-jalur evakuasi dan juga titik kumpul juga disiapkan untuk memudahkan pengunjung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gempa bumi yang mungkin terjadi, ini efeknya kan bisa ke Bandung Raya dan sekitarnya. Harapan kita pengunjung yang datang ke Puncak Bintang bisa mendapatkan edukasi mengenai apa sih bahaya gempa. Ya, kami memang bukan ahlinya ya, tapi kami dapat informasi dari internet dan lain-lain, dan kami berharap dari pihak LIPI atau siapapun instansi yang berwenang untuk bisa membantu kami memanfaatkan ruang yang ada di kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat banyak. Karena sayang sekali ya ketika pengunjung datang ke sini, mereka hanya lihat pemandangan, tetapi dia juga kita harapkan pulang mendapatkan wawasan mengenai apa sih itu patahan Lembang, apa sih itu gempa bumi, bagaimana sih konstruksi yang aman untuk menghadapi goncangan gempa bumi dan lain-lain. Wilayah Jawa Barat berada di zona subduksi atau pertemuan lempeng. Tentunya dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam mensosialisasikan kemungkinan terjadinya bencana yang bisa terjadi kapanpun. Indira Dewi, Buki Pramudia melaporkan untuk NET.